Selamat siang, salam Trihita Karana. Perkenalkan, nama saya Rina Agustini Sitohang dengan nomor NIM 2423071012. Saya merupakan mahasiswi pasca sarjana pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Ganesha. Di video kali ini saya bakal membahas hasil jawaban tentang mata kuliah Trihita Karana yang diampu oleh Bapak Dr. Inyo Mantika MSI dan Dr. Putu Artawan SPD MSI. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Jadi langsung saja yuk kita mulai pembahasannya. Kali ini saya akan membahas yang pertama, penerapan konsep Trihita Karana pada kehidupan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, menjelaskan tantangan dan solusi dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari dalam konsep Trihita Karana. Yang ketiga, memberikan penjelasan mengenai tentang implementasi artikel yang telah diberikan. Yang keempat adalah penerapan Trihita Karana dalam menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan di era modernisasi teknologi. Dan yang terakhir, contoh kasus atau permasalahan yang tidak relevan dengan konsep Trihita Karana dan memberikan solusinya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tentang konsep Trihita Karana dan contoh penerapannya dalam kehidupan rumah tangga. Adapun Trihita Karana memiliki konsep kehidupan yang berasal dari ajaran Hindu Bali yang berarti 3 penyebab kebahagiaan. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni dalam 3 hubungan utama. Yang pertama yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan atau kita kenal sebagai pareangan. Yang kedua, hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu adalah pawongan. Dan yang terakhir, hubungan manusia dengan lingkungan atau palemahan. Tujuan dari konsep Trihita Karana adalah menciptakan keselarasan hidup manusia yang terlihat dari 3 aspek tersebut: hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam semesta. Dan saya akan menjelaskan mengenai penerapan Trihita Karana dalam berbagai konteks. Yang pertama itu kehidupan rumah tangga. Pada kehidupan rumah tangga, Trihita Karana dapat diterapkan dalam segi parengan, pawongan, dan palemahan. Saya akan menjelaskan untuk parayangan. Keluarga adalah salah satu paling fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga yang mengajarkan anak-anak untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam aspek palemahan dapat diterapkan pada rumah tangga seperti menjaga lingkungan rumah tetap bersih dan rapi dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan melakukan penyortiran jenis sampah yang terdapat di rumah tangga, antara lain sampah anorganik dan organik. Sampah organik dapat dijadikan bahan dasar pembuatan pupuk dan sampah anorganik dapat didaur ulang kembali. Selanjutnya, contoh penerapan di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah dapat juga diterapkan Trihita Karana untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, nyaman bagi guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan yang lainnya. Nah, di sini saya akan jelaskan 3 aspek tersebut. Yang pertama, pareangan. Kita tahu bahwa pareangan ini adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas, khususnya di sekolah saya, guru dan peserta didik melaksanakan kegiatan renungan pagi dan berdoa selama 30 menit. Ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah yang telah diberikannya kepada manusia. Dan di hari Jumat kita juga mengadakan ibadah sebagai ucapan syukur bahwa Tuhan sudah menyertai kita.
Kemudian di aspek pawongan. Nah, kalau di sekolah kami diajarkan untuk menjalankan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam ketika bertemu warga sekolah. Hal ini merupakan bentuk saling menghargai dan saling menghormati antara peserta didik, guru, staf sekolah, sehingga dapat memberikan energi positif kepada orang lain dan bentuk kepedulian antara warga sekolah. Dan yang terakhir, dari segi palemahan. Nah, sekolah kami memiliki program Jumat Bersih. Artinya, setiap warga sekolah melakukan pembersihan lingkungan sekolah dengan mengumpulkan sampah yang terdapat di lingkungan sekolah. Dan setiap kelas peserta didik terdapat jadwal piket untuk melakukan pembersihan kelas sehingga kelas tetap dalam keadaan bersih serta menerapkan lingkungan hijau di area sekolah. Selanjutnya, contoh penerapan di masyarakat. Trihita Karana dapat diterapkan di dalam masyarakat untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang saling mendukung, damai, dan sejahtera. Adapun 3 aspek tersebut, yang pertama aspek pariangan. Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan keagamaan secara bersama-sama seperti sholat Idul Fitri di masjid, ibadah di gereja, dan upacara ibadah di pura. Ini merupakan wujud tanda syukur masyarakat dan pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerahnya. Yang kedua adalah pawongan. Pada masyarakat, khususnya di adat Batak, seperti pernikahan suku Batak, seluruh keluarga dan masyarakat akan saling membantu dalam mempersiapkan acara pernikahan Batak. Adapun pembagian tugas seperti pembentukan panitia yang jelas, ada yang memasak, ada yang mengatur acara, dan ada juga yang menyusun dekorasi. Semua pihak baik keluarga dan tetangga akan terlibat untuk memastikan kelancaran acara tersebut. Yang ketiga, pada aspek palemahan. Sumatera Utara terkenal dengan salah satu danau yang terindah, yaitu Danau Toba. Danau Toba memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat Batak, sehingga masyarakat Batak sangat menjaga kelestarian tersebut supaya tidak tercemar dengan cara menggunakan kapal kecil untuk mengambil sampah yang terdapat di sekitar danau. Nah, danau tersebut memiliki peran sebagai sumber air masyarakat Danau Toba. Trihita Karana adalah filosofi masyarakat di Pulau Dewata yang menekankan 3 hubungan harmoni antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan lingkungan. Dalam pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari pasti banyak tantangan yang dihadapi. Dan hari ini saya akan menjelaskan tantangan dan kita juga akan memberikan solusinya untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama dari aspek pariangan. Ada 2 tantangan yang saya temui. Yang pertama, setiap orang pasti memiliki aktivitas seperti pekerjaan, pendidikan, atau rutinitas sehari-hari. Nah, kita terkadang terjebak dalam kesibukan masing-masing sehingga waktu untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa semakin terbatas atau kurang dekat dengan Tuhan. Maka solusi yang saya berikan adalah perlu adanya komitmen dalam diri untuk mengatur waktu dengan bijak agar dapat memprioritaskan untuk beribadah kepada Tuhan, karena itu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Misalnya di pagi hari melakukan renungan pagi dan berdoa, atau melakukan ritual keagamaan sehingga hubungan manusia dengan Tuhan tetap terjaga. Yang kedua tantangannya adalah banyak orang cenderung lebih fokus kepada pencapaian duniawi daripada memperhatikan hubungannya dengan Tuhan. Nah, biasanya prioritasnya itu adalah terhadap kekayaan, status sosial, atau kesenangan pribadi yang bisa mengalihkan perhatian manusia dari kehidupan spiritualnya. Nah, solusinya adalah melakukan hidup seimbang antara duniawi
dan spiritual dengan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memulai hari aktivitasnya dengan berdoa dan beribadah. Selanjutnya dari aspek pawongan. Adapun tantangannya, zaman modern membuat orang semakin kompetitif, individualisme, dan mementingkan kepentingan pribadi, sehingga mengabaikan kepentingan bersama. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pertengkaran atau konflik. Apabila konflik tidak terselesaikan, dapat merusak keharmonisan sosial dan hubungan antar individu. Solusinya menjaga komunikasi yang terbuka dan jujur terhadap orang lain, serta menyelesaikan konflik secara damai dan bijaksana. Mulailah belajar untuk saling memaafkan dan saling memahami perbedaan untuk mencapai kedamaian antar manusia. Yang kedua, tantangannya hidup hedonisme. Sering mendorong individu atau manusia untuk fokus kepada kesenangan pribadi tanpa memperhatikan orang lain, sehingga kurang memiliki rasa empati dan solidaritas masyarakat. Solusinya, membangun masyarakat atau kesadarannya akan pentingnya memperhatikan orang lain dan situasi sosial di sekitar kita sangat penting. Salah satu caranya adalah dengan menyelenggarakan kegiatan komunitas seperti bakti sosial, penggalangan dana untuk orang miskin, atau kegiatan yang menyentuh langsung kehidupan orang yang kurang beruntung. Pada aspek pelemahan, tantangannya adalah banyak masyarakat membuang sampah sembarangan, sehingga terjadinya pencemaran sampah plastik di sungai. Solusinya adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai seperti kantong plastik dan sedotan plastik, dan membawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Nah, di bagian berikutnya ini saya akan menjelaskan mengenai tentang judul artikel Implementation Model of the Trihita Karana Concept in the Media Promotion of Tourism in Bali, Indonesia, atau model implementasi konsep Trihita Karana dalam media promosi pariwisata di Bali, Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan merupakan acuan penerapan konsep Trihita Karana melalui perancangan media promosi pariwisata Bali. Nah, konsep Trihita Karana dalam mempromosikan pariwisata Bali dapat diaplikasikan dalam media promosi. Nah, media tersebut adalah sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai elemen komunikasi visual seperti berupa logo, brosur, flyer, baliho, iklan surat kabar, iklan televisi, majalah, dan stiker, dan sebagai alat penawaran atau cara untuk mempengaruhi publik agar publik tertarik dan berminat dengan apa yang ditawarkan oleh pihak yang melakukan promosi. Sebagai contoh, mengekspresikan ide keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, ini dapat ditampilkan foto orang yang sedang menari tarian yang khusus yang diciptakan untuk tarian dalam ritual. Seperti pada gambar tersebut ada tari rejang. Nah, bisa didesain dengan foto tarian menampilkan latar belakang yang menggambarkan pelaksanaan upacara keagamaan di pura. Selanjutnya, pada pawongan dapat menampilkan gambar orang atau sekelompok orang yang sedang melakukan kegiatan gotong royong. Nah, sudah ada tertera di gambar tersebut. Atau dengan latar belakang pura atau kelompok yang menggunakan pakaian adat dalam kegiatan gotong royong.
Pada pelemahan dapat ditampilkan seseorang sedang menjaga atau merawat kesehatan hewan ternak dan tanaman, atau juga bisa menampilkan foto sejumlah petani yang sedang melaksanakan upacara pertanian di sawah dengan padi yang menguning. Nah, media promosi ini yang berisi ilustrasi, teks, warna, dan tipografi, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat memberikan kesadaran kepada semua pihak untuk menjaga keseimbangan alam dan menunjukkan identitas masyarakat Bali. Dalam konteks era modernisasi teknologi, penerapan Trihita Karana dalam membantu menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, yaitu dari aspek pariangan. Penggunaan teknologi dalam mendukung nilai-nilai spiritual. Yang pertama, penggunaan VR seperti Pura Kehan untuk memperkenalkan kepada masyarakat dan dapat mengetahui informasi bangunan serta sebagai alat sarana pelestarian budaya Pura Kehan. Melalui VR, kita dapat mengetahui batasan-batasan yang diterapkan wilayah pura untuk menjaga kelestarian, kesucian, dan kesakralan wilayah tersebut. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya dan lingkungan. Yang kedua, dengan penggunaan aplikasi Trisandia, lebih menekankan kepada kesadaran masyarakat pentingnya pemahaman pengetahuan keagamaan seperti ayat-ayat berdoa dalam persembahyang. Pada aspek keuangan, penggunaan teknologi dalam meningkatkan hubungan antar sesama. Sebagai contohnya dalam penerapannya adalah penggunaan media sosial untuk memberikan edukasi dan sosial untuk masyarakat, seperti konten-konten kreator, seperti infografis, dan lain-lain, tentang bagaimana pelestarian alam sehingga masyarakat sadar akan dampak pembangunan terhadap lingkungan dan peduli untuk menjaga kelestarian alam. Yang terakhir, dari aspek pelemahan, penggunaan teknologi dalam meningkatkan kesadaran menjaga alam sekitar. Yang pertama, pembangunan berkonsep Smart City Environment, menekankan penggunaan teknologi untuk menciptakan kota cerdas berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga dapat mengurangi dampak negatif pembangunan kota terhadap lingkungan dan menjaga kelestarian alam. Yang kedua adalah penggunaan teknologi pengolahan air seperti osmosis terbalik dan penggunaan ultraviolet. Nah, untuk osmosis terbalik ini menggunakan tekanan untuk mendorong air melalui membran untuk menghilangkan zat-zat terlarut dapat digunakan dalam pengolahan air minum. Sedangkan kalau pengolahan ultraviolet itu untuk membunuh mikroorganisme di dalam air. Dengan menggunakan teknologi ini, kita bisa lebih efisien dalam pengolahan air untuk memastikan ketersediaan air bersih tanpa merusak ekosistem air. Berikut contoh kasus atau permasalahan yang tidak relevan dengan konsep THK dan solusinya. Yang pertama, penebangan hutan yang dijadikan sebagai kawasan pemukiman sehingga daerah resapan air berkurang. Hilangnya keanekaragaman hayati dan memperburuk perubahan iklim. Solusinya yaitu adalah menerapkan prinsip perencanaan pembangunan dengan memperhitungkan kajian dampak lingkungan atau AMDAL. Nah, untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut tidak merusak daerah resapan air dan ekosistem. Yang kedua adalah membuka area pemukiman yang bisa dikomunikasikan dengan program perumahan ramah lingkungan
yang mengedepankan area hijau untuk meningkatkan daerah resapan air. Selanjutnya, kasus kedua. Di sebuah lingkungan terjadi konflik antar kelompok karena adanya perbedaan agama, sehingga menyebabkan ketegangan antar warga. Nah, beberapa kelompok merasa bahwa rumah itu bukanlah tempat yang tepat untuk beribadah. Dan sementara itu kelompok lain merasa berhak beribadah di rumah mereka masing-masing. Inilah yang menjadi konflik yang bertentangan terhadap THK tersebut. Solusinya yaitu adalah mengadakan dialog atau mediasi antara dua kelompok yang terlibat untuk mendengarkan pandangan masing-masing untuk mencapai pemahaman bersama dan menyelesaikan konsep atau konflik dengan cara damai. Belajarlah untuk memahami, belajarlah untuk menghargai, dan belajarlah untuk toleransi agama. Nah, yang terakhir, contoh kasus atau permasalahan yang tidak relevan dengan konsep THK dan solusinya yaitu Sungai Musi sering terjadi tercemar oleh limbah industri, rumah tangga, atau aktivitas pasar yang ada di sekitaran Sungai Musi. Nah, pembuangan limbah tersebut dapat menyebabkan kualitas air Sungai Musi menjadi menurun, sehingga berdampak pada ekosistem dan kesehatan masyarakat yang mengandalkan Sungai Musi sebagai sumber air. Nah, solusinya yaitu adalah melakukan program reguler untuk membersihkan sampah dan limbah yang mencemari sungai dan menggunakan teknologi pengolahan air yang lebih efisien. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah lebih bertanggung jawab lagi. Demikianlah jawaban yang bisa saya berikan. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam sejahtera.